Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin. Perkenalkan, saya Jusma Diatulaili, mahasiswa di S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan jawaban soal UAS saya, khususnya untuk nomor 1, 2, dan 4. Nah, pada perusahaan yang memang ada di suatu industri, untuk memproduksi barang produksinya memang memerlukan biaya produksi. Nah, kita akan membahas terkait biaya produksi ini. Nah, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Misalnya, tenaga kerja, bahan bakar, mesin, dan lain sebagainya, termasuk juga bahan baku untuk pembuatan barang produksi. Nah, biaya produksi ini menggunakan prinsip least cost combination atau kombinasi biaya rendah untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Nah, biaya produksi ini terdiri dari dua hal, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh perusahaan dapat berupa pengeluaran uang. Sedangkan untuk biaya implisit ini merupakan biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh perusahaan dapat berupa opportunity cost. Misalnya, ketika perusahaan memiliki bangunan gedung, nah bangunan ini sebenarnya bisa untuk disewakan, sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan sewa, gitu ya. Tetapi perusahaan menggunakannya untuk kegiatan produksi. Nah, pendapatan sewa yang terlewat tadi itu merupakan salah satu contoh biaya implisit. Nah, dalam biaya produksi, kita mengenal biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Nah, biaya produksi jangka pendek itu merupakan biaya-biaya yang memang faktor produksinya itu jumlahnya tidak dapat diubah dan sebagainya itu dapat diubah. Nah, fungsi biaya produksi jangka pendek itu sebagaimana terlihat di layar ya, itu adalah total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah, kemudian ada biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan biaya gitu ya, yang memang dalam jangka panjang faktor produksi itu yang digunakan dapat berubah gitu ya, sehingga untuk fungsi biaya produksi jangka panjang adalah total cost sama dengan total variable cost. Selanjutnya, setelah membahas terkait dengan biaya produksi, kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama terkait dengan harga. Nah, harga di pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penjual dan pembeli gitu ya. Kedua pihak tidak dapat mengendalikan harga. Kemudian yang kedua, mudah untuk keluar dan masuk pasar, gitu ya. Jadi untuk perusahaan yang memang melihat bahwa di pasar persaingan sempurna ini ada keuntungan, maka tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar, gitu ya. Tetapi juga ketika dilihat bahwa ada rugi gitu ya sepertinya, maka perusahaan dengan mudah juga gitu ya tanpa hambatan untuk keluar dari pasar. Kemudian yang ketiga, barang dan atau jasa homogen gitu ya. Memang barang dan atau jasa di pasar persaingan sempurna itu sifatnya sejenis gitu ya. Sehingga memang tidak mudah dibedakan antara barang dan atau jasa perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian yang keempat, banyak penjual dan pembeli. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu memang jumlahnya banyak gitu ya, tidak ada yang mendominasi baik penjual maupun pembeli. Nah, kedua pihak ini hanya sebagai price taker atau pengambil harga dari adanya mekanisme pasar. Nah, yang kelima, pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna, gitu ya, baik penjual maupun pembeli itu sudah mengetahui situasi di pasar, termasuk juga harga. Misalnya, ketika mekanisme pasar menentukan bahwa harganya itu 50.000 gitu ya. Ketika penjual menawarkan harganya, menawarkan produknya, atau menjual produknya dengan harga 50.000, maka pembeli ya membeli gitu ya dengan harga 50.000 gitu ya. Pembeli tidak akan merasa kecewa atau keberatan karena memang sama-sama mengetahui gitu ya bahwa memang di pasar itu harganya 50.000.
Nah, terus kemudian selanjutnya adalah pemaksimal keuntungan di pasar persaingan sempurna. Nah, keuntungan dimaksimalkan dengan cara melakukan penjualan hingga tingkat tertentu, sampai dengan selisih antara penjualan dengan total biaya yang dikeluarkan itu mencapai angka maksimum. Nah, secara teori yang dapat dilakukan yaitu apa? Menetapkan harga di atas rata-rata biaya atau average cost. Memang kalau kita secara awam pun gitu ya, baik secara teori ekonomi juga, memang harga di atas biaya itu akan timbul keuntungan gitu ya. Dan akan maksimum sampai dengan batas mana gitu ya. Tadi kan maksimumnya kalau selisihnya maksimum gitu ya, sampai batas mana? Sampai batas penjualan itu hingga marginal cost atau tambahan biaya untuk menambah satu produk itu ya sama dengan marginal revenue atau tambahan eh, pendapatan yang diperoleh. Nah, untuk kurvanya kita bisa lihat di samping gitu ya. Untuk harga tadi ya, itu dinyatakan di atas average cost gitu ya. Bisa kita lihat harga itu ada garis horizontal tegas, kemudian untuk average cost-nya itu garis lengkung itu ya, kurvanya yang bagian bawah itu berarti kan harga di atas. Kemudian sampai batas mana pemaksimal keuntungan ini? Itu sampai batas marginal cost gitu ya. Untuk kurva yang lengkungnya atas, itu sama dengan marginal revenue atau sama juga yaitu garis horizontal tegas gitu ya. Makanya di situ ada daerah yang merupakan garis putus-putus di mana memang itulah keuntungannya bersifat maksimal. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu merupakan bentuk pasar yang mana memang hanya ada satu penjual yang mendominasi pasar gitu ya, dan di sana dia menentukan harga gitu ya. Tidak ada barang substitusi yang memang mirip yang ada di pasar gitu. Nah, perusahaan yang ada di pasar monopoli ini disebut juga dengan monopolis. Nah, karakteristik dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu perusahaan gitu ya di pasar dan memang mendominasi. Yang kedua, harga ditentukan oleh perusahaan yang menguasai pasar atau harga ditentukan oleh monopolis gitu ya. Kemudian yang ketiga, promosi iklan kurang diperlukan. Kenapa? Karena memang masyarakat sudah tahu gitu ya, memang produk yang ada di pasar monopoli ya diproduksi oleh monopolis itu sendiri gitu ya. Tidak ada substitusi yang mirip. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada barang substitusi yang mirip seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemudian banyak pembeli, tidak ada penjual yang memiliki dagangan yang sama dengan monopolis gitu ya. Nah, memang hanya perusahaan monopolis lah yang memproduksi barang tersebut gitu ya, tidak ada yang mirip sehingga pembeli gitu ya, masyarakat itu berbondong-bondong membelinya ke perusahaan ini seperti itu. Selanjutnya, hambatan untuk masuk ke dalam pasar tinggi. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui dalam pasar monopoli, monopolis ini sifatnya kuat gitu ya, sudah kuat statusnya mendominasi pasar gitu ya, sehingga sulit untuk perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian lagi biasanya produk dalam pasar monopoli itu membutuhkan modal yang besar sehingga memang tidak semua perusahaan itu sanggup gitu ya. Yang selanjutnya adalah kurva permintaan cenderung inelastis dan berbentuk downward slope. Kenapa gitu ya? Karena memang produknya tadi itu ya tidak ada substitusi yang mirip sehingga ya mau tidak mau itu ya masyarakat membelinya ke perusahaan monopolis ini sehingga sifatnya inelastis gitu ya. Nah, yang terakhir adalah faktor penyebab dan ilustrasi dari bisnis monopoli. Faktor penyebabnya kenapa terjadi monopoli, yaitu adanya penguasaan sumber daya oleh perusahaan monopoli, gitu ya. Kemudian tidak ada pesaing gitu ya bagi perusahaan monopoli karena memang sulit untuk masuk ke pasar monopoli. Kemudian perusahaan tersebut berperan sebagai penentu harga gitu ya. Kemudian bahkan dapat sebagai pendistribusi juga. Jadi monopolis ini selain sebagai produsen juga dapat juga berlaku sebagai distributor. Ilustrasi seperti apa? Contohnya pasar monopoli ada di BBM di Indonesia yang memang dikuasai oleh PT Pertamina. Nah, PT Pertamina ini mendominasi produksi dan distribusi BBM gitu ya dengan jangkauan penyaluran BBM-nya begitu luas di wilayah-wilayah Indonesia gitu ya.
Kemudian harga BBM ini ditentukan oleh PT Pertamina, kecuali untuk memang BBM yang disubsidi oleh pemerintah mungkin ada andil pemerintah. Kemudian begitu sulit perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar BBM gitu ya. Kenapa? Bisnis BBM itu membutuhkan modal yang besar. Dia kemudian infrastruktur yang memadai. Contohnya memang perlu kan ya kilang-kilang minyak gitu ya dan infrastruktur lainnya. Kemudian juga butuh izin dari pemerintah. Kemudian tanpa adanya iklan yang masif, masyarakat ini sudah memahami bahwa memang terkait BBM ini ya memang didominasi oleh PT Pertamina. Nah, sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.